Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Gwyneth dengan NIM 28025275500. Saya dari kelas TGA dan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, Ekonomi, dan Politik. Untuk latar belakang masalahnya, ketidaksetaraan gender ini masih jadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Mengapa? Karena berdasarkan data BPS tahun 2023, indeks pembangunan gender di Indonesia baru mencapai 92,63%, dan hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Kemudian, pada bidang politik, hanya sekitar 21,90% kursi DPR yang diisi oleh perempuan. Sementara pada kasus sosial, kekerasan berbasis gender sangat tinggi, mencapai hampir 458.000 kasus di tahun 2022. Kondisi ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan poin kelima, yaitu kesetaraan gender. Untuk rumusan masalahnya, dari latar belakang tersebut saya merumuskan beberapa pertanyaan penting. Pertama, bagaimana kondisi ketidaksetaraan gender di pendidikan, ekonomi, dan politik. Kemudian, apa penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di dunia politik? Apa saja tantangan perempuan dalam akses kerja dan ekonomi? Kemudian, bagaimana kekerasan berbasis gender ini mempengaruhi partisipasi perempuan? Dan apa solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan gender? Nah, hasil yang kami temukan di lapangan, berdasarkan diskusi kelompok dan observasi kami, pada bidang pendidikan perempuan masih mengalami stereotip dalam pemilihan jurusan dan akses terbatas di beberapa daerah. Masih banyak stereotip kalau perempuan itu di rumah aja atau nggak usah berpendidikan yang tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan semacamnya. Kemudian pada bidang ekonomi terdapat gap gaji, terdapat diskriminasi promosi dan kesempatan kerja. Hal ini pun saya alami secara personal karena di tempat saya bekerja, perempuan hanya bisa sebatas menjadi supervisor, jadi staf biasa, mengurus administrasi, mengurus filing. Sementara untuk jabatan yang lebih tinggi seperti manajer, regional manager, asisten manager, cost control manager, itu semua tuh laki-laki yang pegang. Dan untuk laki-laki sendiri minimalnya S1, kalau perempuan sebatas SMA aja nggak masalah. Kemudian pada kasus politik, representasi perempuan ternyata masih sangat rendah seperti yang kami temukan berdasarkan data tadi, dan juga pada kasus sosial, kekerasan berbasis gender ini masih tinggi dan banyak korban yang belum berani melapor. Solusi yang kami tawarkan untuk bidang pendidikan adalah adanya beasiswa untuk perempuan dan kampanye kesetaraan gender. Kenapa hal ini penting? Karena pertama mungkin perempuan merasa sulit karena udah banyak stereotip yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Jadi dibikinlah beasiswa perempuan. Jadi perempuan juga merasa kalau oh saya berarti juga bisa ya sama seperti laki-laki gitu. Jadi dalam dirinya sendiri juga udah ada encouragement gitu. Kalau saya juga bisa sama lah. Dan ada kampanye kesetaraan gender karena stereotip ini udah sangat melekat sekali di Indonesia menurut saya. Jadi perlu ada penyuaraan kalau kesetaraan gender ini penting juga, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian pada bidang ekonomi ada pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan perlindungan hukum. Jadi kan kalau perempuan ini dia banyak seperti kayak gap di tempat kerja ya. Jadi menurut saya adalah salah satu contoh solusinya dibikin pelatihan usaha kewirausahaan. Jadi perempuan juga bisa menyuarakan keterampilannya dengan sama nih. Kemudian ada dikasih modal dan ada perlindungan hukum untuk wirausahanya. Kemudian pada bidang politik, pelatihan kepemimpinan perempuan dan penerapan sistem kuota. Jadi misalkan kalau kuota untuk perempuan kuotanya segini, untuk laki-laki kuotanya segini, jadi bisa memperbaiki representasi perempuan pada bidang politik. Pada bidang sosial ada pusat layanan korban kekerasan dan bantuan psikologis dan hukum. Kenapa banyak korban yang belum berani melapor? Karena mereka takut mereka nggak bisa melanjuti ini ke bidang hukum karena mereka bukan siapa-siapa. Jadi menurut saya dibikin dulu layanan korban kekerasannya, dibikin layanan sosialnya, jadi tahu kalau mereka aman dan mereka ada yang mendengar gitu dan ada yang melindungi juga. Kemudian untuk refleksi pribadinya, saya sadar banget bahwa kesetaraan gender ini bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga tanggung jawab laki-laki gitu. Jadi nggak cuman walaupun kesetaraan gender ini membahas tentang perempuan dan laki-laki, tapi mostly di Indonesia ini kan korbannya banyak pada perempuan ya. Jadi eh, bukan hanya tanggung jawab perempuan doang, tapi laki-laki pun juga bertanggung jawab dalam mempresentasikan kesan gender ini.
Terus penting banget mulai dari diri sendiri untuk mendengar, menghargai, dan menghormati. Kenapa saya ini menjadi refleks pribadi saya? Karena kalau misalkan dari dalam diri kita kita udah tanamin, kalau kita mau menghargai, mau menghormati, dan mau mendengar siapapun itu, pasti mau dia perempuan, mau dia laki-laki pun sama perlakuannya. Kemudian, saya menyadari bahwa sikap dan tindakan kecil bisa berdampak besar pada budaya di sekitar kita. Jadi hal yang kecil, yang stereotip yang tadinya hanya mungkin berkembang di suatu daerah aja, jadi besar sekarang gitu. Jadi budaya yang melekat. Kalau misalkan perempuan itu udah di rumah aja, laki-laki cari kerja dan segala macam, pendidikan gak usah tinggi-tinggi gitu. Kemudian kesetaraan bisa dicapai kalau kita semua saling mendukung tanpa memandang gender. Jadi kalau misalkan sebenarnya banyak lagi ke poin yang tadi, kalau kita udah tanamin dalam diri kita sendiri, kita mau dukung semua orang secara sama, mau memperlakukan semua orang secara sama, pasti ya udah nggak ada ketimpangan gender lagi gitu, karena semua orang ya diperlakukan secara adil gitu. Sekian dari presentasi saya, Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak. Kalau penyampaian saya ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang menghargai dan kesetaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, Pak.